Taha Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan diri untuk dengar bersedekah dan beriman terhadap keterangan-keterangan Allah dalam Al-Quran. Sebab menjadi orang bertakwa, gemar bersedekah dan beriman akan Al-Quran merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, jika Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Selain itu, dalam surat Al-Kahfi ayat 109 juga diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah air lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, rahmat artinya kasih sayang. Adapun rahmat yang dimaksudkan dalam materi ini adalah kasih sayang atau karunia yang dilimpahkan Allah kepada setiap makhluknya. Sesungguhnya hendaknya kita sadari bersama bahwa apa yang kita rasakan dan kita lihat di dunia ini merupakan suatu kenikmatan, kesenangan, keberuntungan, kelapangan, kelebihan, dan yang sejenis itu merupakan boleh dapat. Rahmat yang dikurniakan Allah kepada kita, baik yang bersifat umum maupun khusus, semuanya mengandung semuanya dari rahmat Allah. Kesehatan, harta benda, cuti, anak-anak yang baik, ilmu, petunjuk, keluarga yang belakang, hal-hal yang mendatangkan manfaat, ketenangan, ketulusan, semua itu rahmat belakang. Perhatikanlah buah rahmat itu yang
meliputi seluruh kehidupan dan keadaan. Dalam ciptaan manusia, dalam anggota tubuh kita, dalam sumber rezeki, di dalam dunia dan ilmu dan lain sebagainya. Pada setiap detik dari semua tempat, dalam keadaan apapun, Allah selalu memberikan karunia rahmat. Bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk lainnya. Misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Rahmat yang dicurahkan Allah tanpa memandang jenis makhluknya, tidak pilih kasih, tapi adil dan merata. Orang yang membangkang dan durhaka kepadanya juga diberi rahmat. Betapa banyak manusia yang akhlaknya buruk dan gemar bermaksiat. Namun mereka juga berimbangan kesenangan karena karunia dari Tuhan. Rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk, rahmat Allah yang diberikan kepada manusia tidak ada habis-habis dan tak akan berakhir sebelum manusia itu berakhir. Seandainya lautan jadikan tinta untuk menulis sampah, maka tak akan mencukupi. Bisa jadi air lautan itu habis sebelum dapat menyelesaikan tulisan itu. Para hadirin yang saya hormati, mungkin kita bertanya, kalau betul Allah melimpahkan rahmatnya kepada hamba tanpa pandang bulu, mengapa masih banyak orang yang mendapatkan azabnya? Baik hukuman, siksaan, maupun penderitaan jasmani dan rohani. Ketahuilah bahwa rahmat Allah diberikan kepada hambanya itu memang betul. Namun, jangan diartikan bahwa setelah mendapatkan rahmat, kemudian Allah membiarkan suatu perbuatan yang salah tak mendapat hukuman. Jika kita pikirkan dengan hati jernih dan di dunia ini penuh dengan perbuatan yang buruk, misalnya rampasan, korupsi, pengkhianatan, zina, pembunuhan, dan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Seandainya tidak ada adab atau hukuman dari Allah, maka manusia tidak akan takut untuk melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Justru disinilah letak dari rahmat Allah, yaitu memberi hukuman orang yang bersalah. Dia tidak membiarkan perbuatan buruk merajalela di muka bumi. Para hadirin yang berbahagia, jika kita pikirkan dengan hati jernih dan akal cerdas, maka sesungguhnya rahmat Allah tidak bisa kita hitung. Manusia tidak mampu menghitungnya. Kemudian rahmat lainnya yang sering kita lupakan atau bahkan sama sekali tidak dihargainya ialah adanya siang dan malam. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 23 Allah berfirman yang artinya, di antara rahmat Tuhan jadikannya untuk kamu siang dan malam, agar kamu dapat bersenang diri padanya dan supaya kamu dapat mencari kesenangan tepat dan supaya kamu dapat mencari karunia Tuhan. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Tuhan menjadikan siang dan malam sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling isi mengisi. Keduanya sama-sama penting bagi kehidupan semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup tidak akan hidup tanpa ada pergantian siang dan malam. Seandainya di suatu tempat terjadi malam terus-menerus, maka akan terjadi kekacauan luar biasa. Semua makhluk tidak mendapatkan sinar matahari, padahal sinar matahari mengandung zat yang diperlukan dalam kehidupan. Hawa atau udara yang semakin lama semakin dingin apabila terjadi malam terus-menerus. Dapatlah kita bayangkan, pasti semua makhluk hidup tidak akan mampu bertahan terhadap hawa yang semakin lama semakin dingin dan terus membeku. Akibatnya makhluk hidup
baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan menjadi binasa. Sekarang kita bayangkan yang sebaliknya. Bagaimana jadinya jika Allah menjadikan suatu tempat itu siang terus-menerus? Tentu udara semakin panas, suhu terus meningkat, dan semua yang ada di permukaan menjadi terbakar. Allahu Akbar. Tuhan telah mengatur keadaan dengan apik dan sedemikian sistematis, sehingga suhu udara silih berganti dan semua yang ada di dan makhluk hidup selamat dari bahaya kehancuran. Semua ini merupakan rahmat yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada hamba-Nya. Para hadirin yang berbahagia, rahmat lainnya yang tak kalah penting ialah adanya angin dan udara. Selama ini kita menikmati rahmat Allah berupa udara, namun kita jarang atau bahkan sama sekali tidak bersyukur kepadanya. Kita tidak pernah menghargai betapa mahal nilai udara. Itulah contoh-contoh rahmat yang dapat kita rasakan di dunia ini. Betapa banyak rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Namun, sebagian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena silap dan kekurangan ilmu saya. Namun, jika dalam materi ini dapat dipetik kebaikannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.